dari kepedulian mahasiswa Universitas Warmadewa Unwar, khususnya yang berproses di unit kegiatan mahasiswa Mapala Cita Mandala terhadap persoalan lingkungan, khususnya sampah plastik, melahirkan sebuah inovasi dan kreativitas. Mahasiswa pecinta alam ini memanfaatkan sedikitnya 300-an kilogram sampah plastik yang berbahaya bagi kelestarian alam menjadi ekobrik, kemudian disusun menjadi bangunan Balai Bengong. Koordinator pembuat Balai Bengong Ekobrik Mapala Cita Mandala, Kadek Bramdika Ada, mengatakan bahwa konstruksi Balai Bengong tersebut dibuat dari sekitar 1.900 buah botol. Jumlah tersebut terdiri atas 900 buah botol sebagai pondasi di bagian bawah dan sisanya untuk tiang dan atap. Melalui karya tersebut, pihaknya berupaya memasyarakatkan gerakan mengurangi penggunaan sampah plastik dan gerakan bijak menyikapinya. Awal mula tertarik dengan membuat ekobrik itu saya sendiri ya melihat setiap masuk ke desa-desa, karena saya sering ke desa-desa itu fasilitas pengangkutan sampah susah, jadi mereka membuang sampah gitu aja kan, tidak ada fasilitas yang memadai. Nah, setelah saya mulai searching, saya mencari tahu informasi, ternyata ada salah satu solusi untuk menyelamatkan sampah plastik terutama yang kita hasilkan setiap hari. Karena untuk membuat sebuah sistem pengangkutan sampah, pemilihan sampah itu mungkin memang cukup lama dan banyak memakan biaya. Dengan adanya ekobrik, menurut saya ada nilai yang bisa kita manfaatkan, sehingga ketika saya mencari tahu, mencari informasi dan ketemu para trainer ekobrik, saya merasa ini salah satu solusi di mana tidak adanya fasilitas memadai untuk pengelolaan sampah. Ya, kalau alat dan bahannya sendiri, yang pertama dari bahan itu sebenarnya tentu plastik, ya, plastik atau sampah yang kita hasilkan sehari-hari, sampah non organik, ya, khususnya, ya, contohnya yang sering ini saya sudah kumpulkan beberapa yang sering kita biasanya ada, nih plastik kemasan vitamin, ya. Ini kan pada dasarnya itu adalah sampahnya kita yang kita harus selamatkan terlebih dahulu. Ya, pastikan sampah kita tidak tercecer ke lingkungan. Nah, kemudian ya ada ini pastinya sudah saya foto, banyak kresek sekali pakai itu. Kemudian kemasan multi layer bisa permen, ya. Kemudian tali rapia nih dapat bekas mungkin masih keikat itu, nah kepotong, masih banyak lagi, ya. Ekobrik bisa perkembangannya itu bisa sampai membuat cigarettes brick, jadi bekas potong rokok kita buat jadi ekobrik, nama cigarettes brick. Kemudian ya beberapa waktu lalu saya juga lihat ada beberapa medis yang mungkin susah dikelola, alat medis sendiri ya, susah dikelola, dia masukin dalam botol bisa jadi kopi. Kemudian untuk bahan lagi, salah satunya yang paling penting adalah botol, ya. Botol boleh botol berbentuk apa aja, yang harus botol aqua seperti ini ya, atau botol merek lainnya silahkan, dengan ukurannya bebas, ukuran bebas. Memiliki kapasitas berat yang sudah ditentukan. Yang saya ketahui, yang saya pelajari, bahwasanya setiap 1 mili itu kurang lebih 0,33 gram setiap 1 mili dalam sebuah ukuran botol seperti itu. Misalkan ini yang 600 mili, jadi kurang lebih beratnya harus 200 gram ke atas, boleh jangan sampai 200 gram karena akan mempengaruhi kepadatannya. Kemudian kalau bahan sudah tadi ada pasti sekali pakai, plastik multi layer, ya,
ada biasanya di teteh poci itu kan bekas kemasan tuh, itu bisa diambil, kita selamatkan kemasan dari pakai bungkus permen juga. Kemudian ada botol. Selanjutnya itu ada peralatan, ya. Peralatannya yang pertama itu, nah ini, kalau saya bilang ini tongkat sakti. Kenapa tongkat sakti? Karena dia sakti, dia bisa membuat satu buah EcoBrick menjadi padat seperti ini. Selain menggunakan tenaga, ya dari sini. Jadi membuat EcoBrick sama saja juga kita bisa berolahraga. Jadi olahraga tangan menggunakan tongkat sakti. Ya. Tongkat sakti ini dari bambu. Kita buatnya dari bambu. Ya, kita buat runcing seperti ini, agak pipih, bukan tajam. Ya, dia agak pipih ujungnya karena untuk memudahkan masukkan sebuah plastik ke dalam botol. Ya, peran si bambu ini sangat vital, ya, sangat penting sekali, ya, karena inilah juga yang memastikan bahwasanya plastik itu bisa masuk dan bisa tertumpuk dengan rata, selain kita yang mengaturkan. Dan juga bambu ini, ya, kita tidak harus membeli alat membuat besi las dan segala macam. Ya, kita bambu saya rasa dimanapun di setiap daerah ada bambu. Entah jenis bambu apa, yang penting ujungnya pipih, ya, tidak tajam, kita aman menggunakannya, kita nyaman menggunakannya. Gitu. Kemudian ada gunting, ya. Gunting itu untuk memastikan bahwasanya setiap plastik yang kita dapatkan itu harus kita potong terlebih dahulu. Kita potong kecil-kecil, ya. Semakin kecil ukuran plastiknya sebenarnya semakin bagus nanti ketika kita masukkan sebuah plastik dalam sebuah botol untuk memadatkan sebuah plastik di dalam botol, ya. Misalkan contohnya kita dari plastik lembaran kita potong pendek-pendek seperti ini, jadi lebih mudah untuk memasukkannya. Karena kalau satu lembar seperti itu kita langsung masukkan, itu akan mempengaruhi nantinya ketika kita masukkan plastik dalam sebuah botol. Yang sebelah kiri mungkin naik atau yang sebelah kanan naik, gitu. Kemudian ada lap, ya. Lap ini untuk memastikan bahwasanya kondisi botol, plastik, alat-alat yang lainnya bahwasanya harus bersih. Kalau ada plastik yang kotor, botol yang basah, plastik yang basah, itu memastikan bahwasanya ada sebuah organisme, ya, bakteri yang mungkin hidup di dalam sebuah botol yang menjadikan akan muncul gas. Ya, gas itu mungkin akan merusak nantinya sebuah botol EcoBrick, atau bakteri itu akan merusak dalam dari sebuah EcoBrick. Kemudian yang saya lagi satu adalah timbangan. Ya, timbangan boleh, timbangan intinya bisa mengukur gram, ya, untuk memastikan bahwasanya berat, kapasitas berat si botol. Proses pertama kita pastikan sebuah botol yang sudah bersih dan plastik yang sudah bersih juga. Ya, kemudian kita ambil plastik yang sudah kita potong, ya, kita ambil, cara ngisinya secara sedikit, ya, nggak boleh banyak-banyak. Kita pastikan dulu isi. Nah, ini mulai kita menggunakan tongkat sakti seperti ini, ya. Kita dorong plastiknya agar memenuhi bagian bawah si botol. Butuh kesabaran, ya. Jadi selain kita belajar mengamankan plastik, EcoBrick mengajarkan kita bagaimana orang harus sabar. Ya, pelan dipastikan bagian bawah botol ini terisi dengan baik. Biasanya orang-orang yang sudah lama membuat EcoBrick, dia akan mencari sebuah plastik, satu dominan plastik di bawah. Ini agar bisa berwarna, misalkan contoh plastik warna merah, dia akan dominan berwarna merah. Jadi itu seninya sebuah EcoBrick. Kita bisa bermain warna. Kemudian kalau kita sudah merasa dia lumayan cukup, baru kita masukkan plastiknya kembali. Jadi kalau dia bisa ditahan di paha seperti ini, di perut seperti ini, ya. Jangan dipaksakan harus di meja, dilakukan seperti ini. Dia akan merusak bagian bawah, ya. Otomatis kalau bagian bawah rusak, ya, tingkat
sejajaran sebuah botol akan rusak. Ya, jadi jangan terlalu sampai dia robek, ya, jangan terlalu kasar, ya. Jadi kita seperti kalau anak muda ya, kita seperti menjaga pacar kita, ya. Jadi harus dengan kasih sayang, dengan lembut, ya. Jadi jangan sampai merusak sebuah botol. Kalau rusak, ya kalau udah robek setengah gini kita harus buat lagi, harus ulang lagi. Karena kalau bocor atau robek si botol, ya itu akan pengaruhi kekuatan dari EcoBrick. Ya. Nah, ketika botol misalkan sudah kita anggap kita pakai ukuran sebuah jari seperti ini. Ketika sudah satu jari seperti ini dari bawah misalkan, sudah padat di bawah, itu setiap satu jengkal seperti ini nih, ya, jari seperti ini harus pastikan ditimbang dulu. Karena kalau kita memaksakan terus, kita tidak timbang sedikit demi sedikit, itu nanti takutnya banyak juga sering terjadi sudah full tapi belum sesuai dengan kapasitas berat. Jadi itu belum dikatakan layak sebagai EcoBrick, ya, belum. Karena kembali lagi EcoBrick ini akan digunakan karena kita memanfaatkan mungkin untuk menahan berat dan segala macam. Agar lebih bagus, pastikan dia sedikit demi sedikit kita timbang. Itu. Nah, setelah kita timbang, mulai lagi kita masukkan. Ingat, setiap satu botol itu pastikan kita mix plastiknya. Ada kresek non multilayer dan multilayer. Kenapa? Kalau hanya kresek seperti ini, kresek sekali pakai, dia akan susah untuk mencapai kapasitas berat 200 gram, misalkan untuk botol 600 ml. Tapi kalau dia di mix menggunakan misalkan kemasan kopi, ya, kemasan teh poci dan segala macam, itu akan membantu lebih cepat beratnya dan lebih padat tentunya. Kalau yang seperti ini ya agak kesusahan, harus sabar aja. Tapi kalau dengan kepadatan yang bagus, ya, itu tentu akan mencapai berat minimalnya. Nah, ini sudah jadi, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi di mix, ya. Kalau sudah di mix, bawahnya rapi, atasnya tidak terlalu banyak cekungan-cekungan. Nah, ini udah kuat, ya. Setelah ini udah kita berani timbang dengan kapasitas berat. Kalau yang 600 ml itu minimal 200 gram. Kalau yang 1,5 liter seperti ini yang full saset nih, kemasan saset yang susah didaur ulang oleh, ya, pabrik-pabrik, ya, oleh produsen-produsen sampah. Susah didaur ulang. Mereka menolak sampai untuk merecycle atau mendaur ulang sebuah plastik multilayer, ya. Karena susah, memang mahal. Jadi yang kalau yang 1,5 liter seperti ini itu berat minimalnya 500 gram, ya, gitu. Jadi membuat EcoBrick mungkin salah satu solusi juga, ya, untuk kita belajar bagaimana kita mempertanggungjawabkan sebuah plastik yang kita hasilkan. Tentu pada dasarnya untuk bumi yang sustainability, awal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengurangi sampah yang kita hasilkan. Mulai dengan hidup yang lifestyle yang lebih sustain, ya, membawa botol minuman sendiri, ya, membawa wadah makanan sendiri, ya. Dan ya, mungkin kalau mungkin masih agak susah, ya, EcoBrick merupakan salah satu alternatif juga untuk membuatnya. Tapi ingat, kalau bisa kurangi untuk menghasilkan sampah.